Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, pastikan terlebih dahulu kalian telah sarapan sebelum memulai belajar pada hari ini. Kemudian, siapkan perangkat yang menunjang belajar pada hari ini, lalu carilah tempat senyaman mungkin untuk memulai belajar pada hari ini. Hari ini, kita akan memasuki pembelajaran tentang teks prosedur kompleks sebagai pemandu, di mana sepertinya kalian telah mempelajari teks ini pada jenjang sekolah sebelumnya, sehingga tentu tidak asing dengan materi teks prosedur. Ibu harap kalian bisa menggali jauh ingatan tentang materi teks prosedur agar dapat dikombinasikan dengan materi pada hari ini. Segera siapkan catatannya, mari kita mulai. Nah, di dalam proses pembelajaran kali ini, apa saja sih yang akan kita pelajari dari teks prosedur? Yang pertama adalah pengertian, struktur, aspek kebahasaan, dan langkah-langkah pengembangan teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Jadi di sini Ibu akan sedikit memberikan pemantik untuk kalian mengingat-ingat materi teks prosedur di jenjang sekolah sebelumnya. Jadi teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan manfaat. Teks ini bertujuan komunikatif, yaitu untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Jadi model teks prosedur ini dapat kita jumpai di berbagai tempat seperti majalah, surat kabar, dan internet. Teks prosedur ada yang menamainya dengan resep, kiat, trik, cara jitu, petunjuk penggunaan, atau cara pemakaian, dan tips. Nah, di sini teks prosedur sangat penting keberadaannya, yakni sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks tersebut, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk, menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau pelaku. Teks prosedur berfungsi untuk menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan. Isi pokok informasi teks prosedur dapat diuraikan tujuan dan langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur. Kemudian, jenis atau macam teks prosedur ada 3. Yang pertama adalah teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua yakni teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu. Lalu yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Kemudian di dalam sebuah teks pasti memiliki struktur yang tersusun rapi. Di dalam teks prosedur terdapat sejumlah informasi berupa pernyataan umum dan informasi tentang tahap-tahap kegiatan. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau tujuan, berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Kemudian yang kedua yakni tahap-tahap atau langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Pada bagian ini disusun secara sistematis. Disusun secara sistematis itu apa sih, Bu? Jadi disusun secara sistematis itu merupakan penyusunan yang runtut. Kemudian lalu pada umumnya penyusunan mengikuti urutan waktu sehingga bersifat kronologis. Terdapat pula teks prosedur yang penyusunannya tidak menggunakan urutan waktu, melainkan berdasarkan hal yang paling penting hingga kurang penting. Seperti pada penyusunan kalimat, yakni ada penyusunan dari umum khusus atau khusus ke umum. Terdapat 3 kategori pembahasan pada teks prosedur, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama adalah teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda, atau perangkat lain yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah teks yang berisi cara-cara melakukan sesuatu aktivitas. Yang ketiga adalah teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Lalu struktur yang ketiga apa nih? Nah, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang
berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik, bagian penegasan ulang ini bersifat opsional. Kemudian aspek kebahasaannya. Nah, di dalam aspek kebahasaan ini kita akan membahas apa sih, Bu? Jadi, dalam aspek kebahasaan kita akan membahas terkait ciri dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, pada teks prosedur terdapat beberapa kaidah yang berlaku, kaidah kebahasaan yang berlaku, yakni menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, lalu yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kalau sebelumnya kita hanya menyebutkan di dalam teks prosedur itu terdiri dari kalimat imperatif, konjungsi, kali ini kita akan memberikan sedikit contohnya. Jadi seperti awal tadi, banyak dijumpai kata kerja perintah atau imperatif. Contohnya, sebelum melaksanakan UKBI, setiap peserta ujian harus mendaftarkan diri. Pada kalimat ini terdapat kata kerja imperatif yaitu berupa harus mendaftarkan diri. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan istilah bidang. Contohnya seperti uji kemahiran, auditorium. Lalu penggunaan konjungsi temporal. Nah, tadi kan di awal kita menjelaskan nih penggunaan konjungsi atau urutan tata waktu. Urutan tata waktu bisa kita sebut sebagai konjungsi temporal, seperti setelah, sesudah, kemudian, dan, lalu, selanjutnya, apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, waktu, dan tatkala. Kemudian yang keempat adalah adanya penggunaan kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan. Kalau tadi urutan waktu disebut konjungsi temporal, maka kali ini ada nih urutan langkah kegiatan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini yakni banyak menggunakan keterangan cara. Nah, kenapa sih digunakan keterangan cara ini? Agar isi dari teks prosedur ini jauh lebih rinci dan lebih lengkap sehingga memudahkan si pembaca. Misalnya dengan cepat, dengan lembut, dengan perlahan-lahan. Sejauh ini kita telah selesai membahas materi pelajaran tentang merancang teks prosedur dan menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Materi pelajaran berikutnya yakni menjadi fokus pembahasan kita pada kegiatan belajar ini, yakni mengenai pengembangan teks prosedur. Kita akan belajar mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Sebelum kita memulai membahas materi pelajaran tentang pengembangan teks prosedur, ada baiknya kita mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan kata mengembangkan. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata mengembangkan berarti membuka lebar-lebar, membentangkan, dan menjadikan besar. Maksud kata mengembangkan teks di dalam kegiatan belajar kali ini adalah menyusun tulisan dari kerangka menjadi bentuk teks prosedur. Dalam rangka menyusun tulisan dari kerangka menjadi bentuk teks prosedur diperlukan serangkaian langkah, seperti yang telah kita bahas pada pelajaran terdahulu. Untuk mengingatnya kembali, coba baca lagi uraian berikut dengan cermat. Langkah pertama adalah menentukan topik. Pilihlah topik yang menarik dan bermakna. Artinya topik yang akan dipilih harus menarik untuk dibaca dan bermanfaat untuk para pembaca. Selain itu, materinya harus dikuasai, mudah dicarikan data pendukungnya, dan mudah dikembangkan. Misalnya, cara membuat rawon yang lezat dan menarik. Langkah kedua yakni menyusun kerangka teks sesuai dengan struktur teks prosedur, yakni tujuan dan langkah-langkah. Misalnya cara membuat rawon yang lezat dan menarik. Apakah tujuan dari membuat rawon yang lezat dan menarik ini dan bagaimanakah langkah-langkahnya? Kemudian langkah yang ketiga atau langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur sesuai dengan susunan struktur teks prosedur. Wah, tidak terasa ya, ternyata kita telah berada di penghujung
pembelajaran pada hari ini nih. Tentunya Ibu memberikan oleh-oleh berupa penugasan. Silakan scan barcode untuk penugasan dan latihan ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran asinkronus pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.